Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang disebabkan oleh bakteri antraks. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya Nyoman Okitanaya dari Fakultas Kedokteran Hewan semester 3 dan juga berasal dari kelas A. Untuk untuk NIM saya sendiri yaitu 2209511118. Baik, kita akan masuk apa itu antraks. Antraks adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Bacillus anthracis pada beberapa jenis ternak seperti sapi, kambing, domba, anjing, kucing, serta beberapa hewan lainnya. Antraks juga dapat menyerang manusia. Penyakit ini bersifat zoonosis. Babi itu merupakan hewan yang relatif tahan dan umumnya bangsa burung juga resisten terhadap penyakit antraks ini. Bacillus anthracis merupakan bakteri yang berbentuk batang dan juga gram positif, berkapsul, dan juga menghasilkan spora. Letak spora itu di sentral dan akan terbentuk spora setelah 12 sampai 18 jam di luar tubuh hewan yang kondisinya lebih panas dan tidak mendapatkan makanan. Lalu dilanjutkan dengan penularan antraks. Nah, antraks ini sendiri cenderung menginfeksi hewan-hewan berkuku seperti rusa, sapi, kambing, dan juga domba. Nah, biasanya hewan-hewan ini mendapatkan penyakit ini dari memakan rumput di padang rumput yang terkontaminasi dengan spora antraks. Atau terkadang juga menghirup spora yang spora ini tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tidak memiliki rasa. Nah, untuk spora ini juga dapat menyebabkan penyakit pada manusia jika tidak sengaja terhirup atau tertelan. Nah, dalam beberapa kasus, spora antraks mungkin terdapat dalam jumlah besar dan dilepaskan ke udara. Hewan karnivora termasuk anjing, kucing itu jarang terinfeksi, amfibi, reptil, ikan, dan kebanyakan burung juga biasanya tidak terinfeksi antraks. Nah, ini merupakan gejala penyakit antraks. Tanda-tanda penyakit antraks itu biasanya muncul 3 sampai 7 hari setelah spora tertelan atau terhirup. Nah, begitu tanda-tanda yang mulai masuk pada hewan, mereka biasanya mati dalam 2 hari. Jadi kayak setelah gejala mulai terlihat, 2 hari setelah itu biasanya ternak itu mati. Hewan yang terinfeksi itu mungkin dia terhuyung-huyung, kesulitan bernafas, gemetar, dan akhirnya pingsan dan mati dalam beberapa jam. Terkadang hewan juga mungkin mengalami demam dan diikuti dengan rasa cemas, tidak sadarkan diri, hewan mengalami kurang kesadaran, lalu kesulitan bernafas, kejang, dan juga berakhir kematian. Nah, biasanya biasanya ada keluar darah itu dari bagian mulut, hidung, dan juga anus. Lalu jika pada babi, anjing, dan kucing, mungkin gejala ini tidak begitu sama dan juga tidak begitu terlihat serius daripada yang terjadi di hewan-hewan seperti ruminansia, seperti sapi dan juga kerbau. Nah, cara mengetahui apakah ternak kita itu sudah terinfeksi antraks atau belum, itu yang bisa supaya kita benar-benar tahu itu dengan cara diagnosis yang dengan menemukan bakteri antraks atau antibodi terhadap antraks dalam darah hewan yang terinfeksi. Hal ini bisa dilakukan dengan melalui uji laboratorium, yaitu uji yang bisa dilakukan merupakan tes antigenik atau uji PCR. Nah, cara menanggulangi atau mengobati antraks. Biasanya memang tidak ada harapan untuk mengobati hewan yang sudah sakit. Kadang-kadang jika penyakit ini terdeteksi, segera itu bisa kita berikan antibiotik dan juga penanganan khusus kepada hewan tersebut. Seperti semisal kita karantina hewan tersebut dan kita pisahkan dari hewan-hewan yang belum memiliki gejala.
Tentu hal ini dapat mengurangi persentase kematian dari hewan ternak yang kita miliki. Lalu penyebaran virus antraks. Penyebaran virus antraks ini sendiri itu selain berasal dari spora yang terdapat pada tanah, menangani hewan yang mati, sakit atau memakan hewan yang mati, antraks juga dapat tertular itu dari kita semisal yang baru-baru ini terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta, yaitu ada seseorang peternak yang menggali kembali hewan ternaknya yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, lalu mengkonsumsi dagingnya. Seperti yang terjadi baru-baru ini, itu merupakan salah satu cara atau faktor penyebab penyebaran virus antraks ini sendiri. Dan virus ini tidak menyebar melalui bersin atau batuk, dan juga penyebaran virus dari satu manusia ke manusia yang lain itu tidak mungkin terjadi karena seperti yang tadi diberitahu, bersin atau batuk itu tidak menularkan virus ini. Lalu bagaimana penanganan yang bisa kita lakukan kepada hewan kita yang mati akibat virus antraks? Oke, jadi jika kita sebagai peternak, kita memiliki hewan yang terindikasi kena penyakit antraks, kita bisa seperti yang tadi saya jelaskan, kita bisa mulai mengkarantina dan atau mengisolasi hewan tersebut dan memberikan penanganan khusus. Namun, jika hal tersebut tidak dapat kita lakukan dan hewan sudah keburu keburu mati, maka hal yang bisa kita lakukan adalah dengan membakar mayat dari hewan tersebut. Kenapa dibakar? Hal ini bertujuan untuk mengurangi spora yang ada pada virus tersebut dan juga meminimalisir adanya penularan lebih lanjut dari virus ini. Lalu, yang terakhir, seperti yang kita tahu, eee, virus antraks ini memiliki spora dan spora ini bisa bertahan di tanah itu cukup lama. Dan yang terakhir, solusi dari permasalahan tersebut, bagaimana cara kita supaya kita tidak tertular antraks ataupun hewan hewan-hewan kita yang lainnya tidak tertular antraks seperti yang tadi saya katakan sebelumnya juga, dengan cara isolasi ataupun karantina hewan yang terindikasi, terkena antraks. Lalu bagaimana cara kita, jika kita sudah memiliki hewan yang terindikasi sudah, terkena antraks, bagaimana cara kita untuk, tidak terkena gitu, atau bagaimana cara kita agar kita benar-benar aman dan tidak tertular dari virus ini? Penggunaan APD atau perlindungan diri sederhana yang bisa kita lakukan itu seperti menggunakan gloves dan masker saat kita menangani atau memberikan perawatan kepada hewan yang terindikasi, itu bisa dilakukan dan juga jika memang diperlukan, itu kita bisa menggunakan APD lengkap. Nah, itu adalah merupakan salah satu cara untuk menghindar dari, penularan penyakit ini. Nah, hal ini juga sangat diperlukan terutama saat mengurus bangkai ternak yang terinfeksi atau saat kita mengurus hewan yang sakit. Selain itu, pencegahan dengan vaksinasi hewan dapat dilakukan agar kita sebagai peternak tidak mengalami kerugian ekonomis yang lebih lanjut dan juga agar kita membantu memutus penyebaran penyakit antraks ini, entah di masyarakat ataupun kepada hewan-hewan lain yang berada di sekitar tempat terjadinya virus ini, atau tempat penyebaran virus ini, sehingga hal ini tidak akan menyebabkan penyebaran virus lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan kata terima kasih, lalu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.